ungkapan bagian-bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertanya dengan hari ini apa kabar semuanya? Sehat ya? Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang rukun iman. Jadi kalau kemarin kita membahas rukun iman yang keempat, hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, sebelum pembelajaran ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan dengan membaca basmalah tadi, apa yang akan kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat tentunya untuk kita semua. Nah, di sini lihat semuanya sudah hadir dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Sudah siap mengikuti proses belajar mengajar kita pada hari ini. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan makna beriman kepada hari akhir. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang tanda-tanda datangnya hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat berperilaku yang menunjukkan beriman kepada hari akhir. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, maka selanjutnya perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, itu ada gambar yang pertama menunjukkan tentang gempa bumi. Yang kedua, gambar yang menunjukkan tentang hujan meteor. Jadi apa hubungannya ini? Nah, inilah tanda-tanda hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Ikut penjelasannya. Nih, adalah tanda-tanda hari akhir. Pertama, nah, menurut geologi, bumi ini akan bergeser dari matahari. Akibat apa? Akibat adanya daya tarik matahari yang kurang atau berkurang terhadap bumi. Sehingga bumi bergeser dari matahari. Akibatnya apa? Perputaran bumi akan semakin cepat. Makin lama akan semakin cepat. Dan akan bernasib seperti meteor, terbakar dan kemudian hancur. Itu menurut ilmu geologi. Sedangkan menurut teori fisika, suatu ketika nanti matahari ini tidak akan muncul karena posisi matahari dan bumi semakin menjauh. Kalaupun muncul, cahayanya akan redup. Nah, akibatnya apa di bumi? Tidak ada lagi angin dan tidak ada lagi awan, sehingga tidak ada lagi hujan. Kalau tidak hujan, maka bumi ini akan menjadi panas. Akibatnya apa? Gunung-gunung meletus. Kalau gunung-gunung meletus, maka air laut itu akan naik. Nah, ombak akan bergulung-gulung sehingga hancurlah bumi. Tenggelam, gitu maksudnya. Nah, inilah dua tanda-tanda hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ini sudah Ibu ucapkan dua pertanyaan yang harus kalian jawab, harus kalian isi sesuai dengan penjelasan yang barusan Ibu jelaskan. Ya, jadi tugas kalian untuk 5 menit ke depan adalah menjawab dua pertanyaan yang sekarang sedang Ibu share screen-kan. Nah, Ibu tunggu jawabannya di grup Mapel ya. Jadi dalam 5 menit ke depan, Ibu minta semuanya sudah mengirim jawaban di grup Mapel PAI. Baik,
Dania sudah masuk jawabannya di Ibu. Nani juga sudah masuk jawabannya dan semuanya benar. Kita tunggu jawaban yang lainnya ya. Masih ada waktu 3 menit untuk menunggu jawaban yang lain yang belum menjawab dan mengirimkan ke Ibu. Baik. Terima kasih, semua jawaban sudah masuk dan Ibu periksa ya. Oke, semua jawaban benar. Artinya berarti kita sudah paham apa itu makna hari akhir dan apa itu tanda-tanda datangnya hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Dan kesimpulan kita pelajaran hari ini adalah yang pertama, tentang makna iman kepada hari akhir. Jadi apa itu iman kepada hari akhir? Adalah meyakini bahwa dunia ini pada suatu saatnya nanti akan berakhir dengan kehancuran. Hanya satu nih yang tertinggal, yang tidak hancur, yang tidak musnah. Siapa? Satu-satunya yang tidak hancur adalah Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta. Kesimpulan yang kedua, tanda-tanda datangnya hari akhir menurut ilmu pengetahuan itu ada 2. Menurut geologi dan menurut ilmu fisika yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kesimpulan yang ketiga tentang berperilaku yang menunjukkan beriman kepada hari akhir. Jadi kita sudah tahu nih Nak, kalau hari akhir itu pasti datang. Dan setelah hari akhir itu akan ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat sana. Di mana di akhirat nanti kita akan merasakan akibat dari apa yang kita buat selama di dunia. Kalau di dunia kita banyak berbuat baik, maka nanti di akhirat kita pun akan enak hidupnya, tempatnya di surga. Sementara ketika kita di dunia ini banyak berbuat salah, banyak berbuat maksiat, maka siap aja nanti di akhirat tempat kita adalah neraka. Nah, supaya kita hidupnya nanti di akhirat sana ini senang, maka di dunia kita harus berperilaku yang menunjukkan beriman kepada hari akhir. Contohnya, berbaik kepada orang tua, rajin sholat, rajin mengaji, peduli sesama. Nah, itulah di antara berperilaku yang menunjukkan beriman kepada hari akhir. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan dengan materi selanjutnya yang sudah Ibu share ya di grup Mapel. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.